Halo adik-adik. Nah, kita ketemu lagi di ibadah minggu hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk persiapkan diri kalian duduk yang baik. Ajak papa mama juga ya untuk menemani adik-adik ibadah hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan berdoa dulu. Bagaimana sih sikap doa yang baik? Nah, kita akan menyanyikan lagu Jari-Jari Berdoa supaya menghantar kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan boleh menyertai kami di ibadah hari ini Tuhan. Tolong kami agar ibadah hari ini dapat memberikan kami pelajaran, dapat semakin meyakinkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari Nehemia. Siapa itu Nehemia? Mungkin adik-adik sudah ada yang tahu Nehemia atau sudah pernah dengar ceritanya. Kita akan mengenal lebih jauh tentang Nehemia. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita dari Nehemia. Tuhan sertai kami agar kami dapat belajar dari Nehemia yang menyandarkan hidupnya kepadamu untuk memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nehemia adalah seorang juru minum Raja Artasasta. Nah, pekerjaan ini sangat penting sekali karena menjadi seorang juru minum berarti adalah orang yang sangat dipercaya oleh raja. Suatu ketika, pada saat Nehemia bertugas menyediakan anggur, menyiapkan dan menghidangkannya kepada raja, raja melihat bahwa muka Nehemia terlihat sangat sedih. Lalu, bertanyalah raja kepada Nehemia, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Nah, dengan perasaan takut, berceritalah Nehemia kepada raja tentang kondisi tembok Yerusalem. Kota di mana tempat pekuburan nenek moyangnya telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Kemudian raja bertanya, apa yang diinginkan oleh Nehemia? Lalu, apa ya yang dilakukan oleh Nehemia? Apakah Nehemia langsung mengutarakan keinginannya atau apakah Nehemia berdoa dulu? Menurut adik-adik, Nehemia melakukan apa ya? Nah, tentu Nehemia berdoa dulu untuk memohon hikmat dari Tuhan. Jika adik-adik menjadi Nehemia, apa yang adik-adik lakukan? Pasti adik-adik juga berdoa dulu kan sebelum mengutarakan keinginannya kepada raja. Nah, sama seperti Nehemia. Nehemia berdoa memohon hikmat kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Memohon belas kasihan dari Tuhan agar raja dapat mengabulkan keinginannya. Kemudian Nehemia juga menyampaikan kekerinduan dan rencananya pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok kota. Nah, apakah Tuhan mengabulkan doa Nehemia? Karena Tuhan berbelas kasih kepada Nehemia, Tuhan mengabulkan doa Nehemia. Raja dan permaisuri ternyata mengizinkan Nehemia untuk pulang dan membangun kembali tembok Yerusalem. Bahkan tidak hanya itu adik-adik, ketika Nehemia memohon kepada raja untuk membuatkan surat izin kepada bagi Asaf sebagai pengawas taman raja untuk mengambil balok kayu di Persia sebagai bahan untuk membuat pintu gerbang tembok kota, bahkan juga untuk rumah kediamannya, dan surat bagi bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat supaya dapat melewati wilayah-wilayah tersebut dalam perjalanannya ke Yerusalem. Semua itu dikabulkan oleh raja.
tidak cukup itu saja adik-adik. Ternyata raja juga mengutus panglimanya, panglima-panglima perang menyertai dan mengawal Nehemia kembali ke Yerusalem. Nehemia sangat bersyukur sekali dan mengatakan bahwa itu semua terjadi karena kemurahan dan belas kasihan serta perlindungan dari Tuhan. Nah, dari kisah Nehemia tersebut, apakah kita seperti Nehemia yang berdoa tidak hanya meminta Tuhan tetapi juga memohon belas kasihan, mengaku segala kesalahan kita? Apakah kita hanya meminta saja ketika berdoa? Nah, adik-adik, kita harus belajar ya seperti Nehemia, karena seringkali kita merasa Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita, sehingga kita menjadi kurang menghormati hak dan kewenangan Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Kita sering berdoa hanya untuk meminta, Tuhan, aku minta dibelikan sepeda. Tuhan, aku minta agar orang tuaku punya uang sehingga bisa memenuhi segala keinginanku. Tidak, Nehemia tidak melakukan itu. Tetapi Nehemia berdoa untuk mengakui kesalahannya dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Yuk, sekarang kita mulai belajar seperti Nehemia yang merendahkan diri dan mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan terus memohon belas kasihan Tuhan saat berdoa. Dan bukan untuk memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita, tetapi karena kita percaya doa adalah sarana hubungan kita dengan Tuhan dan doa pasti mengubah segala sesuatu, termasuk kemurahan dan belas kasihan Tuhan yang melimpah atas kita. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu.
waktunya kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan di kotak yang sudah adik-adik buat. Nanti ketika guru-guru mengumumkan untuk mengumpulkan persembahan, kita kumpulkan bersama-sama ya. Nah, sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu, dan juga belas kasihan-Mu Tuhan. Kami telah mempersembahkan yang terbaik dari kami, kiranya Tuhan terima, Tuhan yang untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Untuk memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Doa tiap hari kalau mau Dari lagu tadi kita juga diingatkan nih untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap hari agar kita semakin bertumbuh. Nah, mari kita buka Alkitab kita akan membaca dan menghafal satu ayat saja dalam Alkitab, yaitu dari Mazmur 51 ayat 3. Oke, Mazmur 51 ayat 3. Bunyinya seperti ini. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kita ulang ya sama-sama. Mazmur 51 ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Untuk aktivitasnya hari ini, kita akan membangun tembok Yerusalem untuk membantu Nehemia. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya tembok Yerusalem ketika runtuh. Nah, kita akan membantu Nehemia untuk membangun kembali tembok. Adik-adik juga bisa membantu Nehemia untuk membantu Nehemia membangun tembok Yerusalem dari mainan adik-adik seperti Lego atau peralatan yang ada di rumah, misalnya kardus-kardus atau bantal juga bisa loh. Nah, untuk foto selfie kalian bersama tembok yang kalian buat,
bisa dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, nanti untuk foto yang unik, untuk tembok yang unik akan ada reward loh. Jangan lewatkan ya. Untuk memeriahkan Natal tahun ini, kita akan mengikuti lomba. Nah, apa ya lombanya yang bisa kita ikuti dan bagaimana saja kriterianya? Nah, kita simak sama-sama tayangan berikut ini. Lomba membuat kartu Natal 2021 untuk anak sekolah minggu dan PPA GKI Sangkrah. Pengambilan kartu Natal, waktu, Minggu, tanggal 28 November tahun 2021, tempat, Pos Satpam GKI Sangkrah Surakarta. Pengumpulan, waktu, tanggal 5 Desember tahun 2021. Via foto dikirim ke WhatsApp grup kelas sekolah minggu atau mentor per kelompok usia. Foto kartu Natal, tampak depan, tampak tengah. Pengumuman pemenang lomba akan diumumkan pada saat perayaan Natal tanggal 26 Desember tahun 2021. Penilaian lomba. Pemenang lomba akan diambil melalui kategori kelompok usia atau pos sekolah minggu. Tidak terasa, kita sudah selesai ibadah hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kakak ajak adik-adik berdoa ya. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mencintai kami, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, Engkau boleh menyertai dan memberkati kami dalam ibadah hari ini. Tuhan, kami telah belajar dari Nehemia, kami berdoa kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan seperti Nehemia. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, dan juga Tuhan berkati kesehatan kami agar kami dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik untuk kebersamaan hari ini. Terima kasih Papa Mama dan keluarga yang telah mendampingi dan mendorong adik-adik untuk ibadah hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.